Oh iya, gue punya cicilan 3 juta. Berarti sehari harus 100.000 nih nabung. Ya. Gua sehari mau ngasih bini atau ke uang dapur 200.000. Berarti kan udah 300.000. Ya. Operasional dan lain-lain anggaplah butuh 200.000 juga. Berarti kan, berarti gua ini untuk menutupi kebutuhan dasar ini gua perlu 500.000 nih. A few moments later. Oke teman-teman, ini kita masih di Meikarta Cikarang ya. Kita lagi standby, maksudnya lagi nunggu orderan. Saya ketemu dengan Seafood Outlet tanpa sengaja. Ya alhamdulillah ketemu ya. Ternyata Jabodetabek sempit ya. Sempit banget. Bukti bahwa kita tanpa janjian pun bisa ketemu. Iya. Mumpung lagi ketemu nih, banyak banget yang tanya. Jadi yang diingat takutan driver baru itu kebanyakan tanya kalau nggak dapat orderan. Banyak banget yang DM. Ya. Nah, untuk driver baru nih, yang baru main, baru kecimpung, bahkan belum berkecimpung, tapi tanya 1000 kali, tapi kagak daftar-daftar gitu. Iya, iya. Itu gimana itu menurut Bang Siput nih? Enaknya di taksi online ini kan fleksibel ya Pak De. Jadi taksi online ini bisa dijadikan sampingan, bisa dijadikan mata pencaharian. Ya. Nah, balik lagi nih ke anak baru nih. Kalau emang yang mau join atau mau gabung gitu, nggak usah takut. Kalau emang niatnya udah baik, tuh apalagi untuk penghasilan, kalau mau join aja, nggak usah takut. Yang intinya setelah join tuh apa plannya? Nah, dari situ kita mulai mempetakan, Bade, mapping lah istilah katanya. Oke, gua mau jadi driver online. Pertama-tama kita perhitungkan dulu kira-kira kebutuhan dasar kita berapa sih? Setiap orang kan punya kebutuhan dasar, Pak De. Ya. Ada kebutuhan dasar ibaratnya mobil cicilan, istri di rumah, Ya. ada uang operasional. Nah itu diperhitungkan dulu. Karena oh iya, gue punya cicilan 3 juta. Berarti sehari harus 100.000 nih nabung. Ya. Gue sehari mau ngasih bini atau ke uang dapur 200.000. Berarti kan udah 300.000. Ya. Operasional dan lain-lain anggaplah butuh 200.000 juga. Berarti kan, berarti gue ini untuk menutupi kebutuhan dasar ini gue perlu 500.000 nih. Per hari ya? Per harinya nih butuh 500.000 nih. Nih target udah kelihatan nih. Nah, untuk mencapai target ini ada beberapa jalan, Pak De. Nah, ya, kalau di taksi online itu ada 3 tipe driver nih. Ada yang main poin, ada yang main long trip, dan ada yang semua order diimbat. Nah, tiap 3 tipe ini resikonya berbeda-beda, Pak De. Kalau mau cari aman, apalagi anak baru, paling diutamakan itu lebih baik semua order yang masuk bawa aja dulu. Buat cari pengalaman juga, biar tahu daerah, tahu kelakuannya customer. Semakin banyak customer kita semakin berpikir lebih luas ya. Luas, customer tuh ada yang modelan begini, ada yang modelan begini gitu. Jangan langsung ngikutin yang resikonya tertinggi. Resiko tertinggi itu ya yang main long trip, Pak De. Karena resiko tertingginya akun kita taruhannya. Iya, karena ngancurin performa. Resiko yang paling minimnya lagi itu yang main poin. Main poin resikonya nggak terlalu gede. Itu kenapa? Modalnya nggak gede. Ya kan dia mainnya kan di daerah situ-situ aja. Atau yang bisa disebut akun camat ya? Akun wilayah, akun camat ya. Akun wilayah atau akun camat. Karena modalnya nggak terlalu gede, dan setelah itu kan resiko terbesarnya itu kalau nggak tumpuk. Ya. Jadi dia nggak punya nilai tambah tuh. Ya. Murni argonya aja. Ya. Sedangkan kan kalau di pemain poin atau insentif ini, yang dia kejar kan nilai tambahnya dari insentif itu. Nah, kalau insentif nggak dapat, bisa dikatakan kerja bakti, bukan begitu ya? Puspas lah ya. Puspas. Apa BEP kalau bahasa pengusaha ya, BEP, break even point. Saya kan memang jualan kode referral waktu itu ya. Dan maaf ini sekarang ada 200 driver yang akunnya belum aktif. Karena apa? Tidak ada pendaftaran di Gokar. Di seluruh outlet Jabodetabek, di SPBU,
Jabodetabek Gokar tidak ada pembukaan, jadi ditutup ya. Di akun saya masih ada 200 driver yang belum aktif karena tidak ada pendaftaran. Ya bulan Juli ini ya. Nah, saya sering posting buat akun apa driver baru yang akunnya sudah aktif karena saya suruh on beat terus ya, narik ya. Saya bilangnya buat terapi akun. Ya, saya bilangnya buat terapi akun. Nah, ada yang komen tuh. Apa tuh? Nah, itu mah akal-akalan aja gitu. Itu akal-akalan aja agar dapat insentif sayanya. Ya. Gitu. Oke. Jadi nggak tahu ini yang komen paham driver online atau enggak. Coba menurut Bang Andre gimana? Ya, harusnya sih untuk mitra yang gabung via referral itu terus akunnya aktif, Ya. kan secara ini kan Pade nggak minta duit ke yang daftarnya kan. Enggak. Istilahnya dia nggak mengeluarkan duit spesial pun kan. Iya. Saya hanya memberi informasi, memudahkan yang buta tentang informasi pendaftaran, lebih memudahkan ke pendaftaran Iya. kode referral. Ya harusnya sih jangan sampai berpikiran ke sana gitu. Ya. Harusnya bersyukurnya, oh ya akun saya aktif via Pade nih tanpa mengeluarkan biaya sedikit pun. Nah kalau sampai berpikiran jauh ke sana, ya namanya juga orang baru, Pade kan belum tahu. Ya. Kita juga harus memahami ya. Ya. Tapi garis besarnya, kalau saya pribadi nih, Ya. Saya memposisikan diri sebagai orang baru yang baru mau join nih. Ya. Terus ada jalan nih dari Pade. Ya. Ibaratnya kalau pingin akun jadi pakai referral Pade nih. Nah, berarti kan saya menemukan satu titik terang nih. Saya pakailah jalurnya Pade. Saya tanpa Pade mungut biaya spesial pun dari saya. Harusnya orang yang berpikirannya positif nih, Ya. logikanya harusnya saya mengucapkan terima kasih dong. Ya. Jangan sampai terlalu jauh mengurusi campuran buatnya. Pade nyuruh-nyuruh saya narik nggak boleh dapat insentif. Ya bukan gitu juga. Sebenarnya itu buat kebaikan saya juga. Ya. Yang istilahnya akunnya baru aktif. Biar apa? Biar kita cepat narik itu pertama. Biar kita dapat pengalamannya lebih cepat. Strategi yang diperlukan kita lebih siap menghadapi apapun yang terjadi di jalanan kayak gitu. Karena kadang cerita di jalanan sama cerita orang-orang di media sosial itu suka berbeda. Makanya lebih baik alamin dulu sendiri gitu loh. Setelah itu baru cerita sama yang udah berpengalaman. Ya. Jadi kalau berpikirnya sampai wah ini akal-akalan Pade, itu jauh banget Pade. Di motor juga ada yang ngajarin. Jadi dulu ngajarin gitu, ibaratnya tadi terapi akun agar gacor. Setelah itu saya ada rezeki pun hampir 50% hasil dari on-beat motor, beli mobil. Akhirnya dapat gabung mobil. Ya. Nah, untuk terapi akun itu memang saya alami di motor pun juga seperti itu, di mobil juga seperti itu gitu. Ya. Jadi memang sistemnya seperti itu, tapi buat yang udah daftar, akun sudah aktif, nggak dipakai narik, itu ruginya gimana? Ya satu, akun pasti ke suspend, dan untuk mengaktifkan harus datang ke kantor. Ya, Kasih ulang. Lebih baik tidak usah daftar, karena kalau nggak daftar, tinggal daftar online, bisa langsung narik tanpa perlu datang kantor, gitu. Ya. Jadi rugi. Kalau hanya pengen daftar aja tapi nggak dipakai narik, mending nggak usah. Soalnya kalau nanti suatu saat teman-teman lagi butuh, pengen online, harus mengaktifkan ke kantor. Oke, ini info aja ya. Jadi di aplikasi atau aplikator itu kan mereka juga punya aturan. Jadi untuk member yang baru aktif akunnya itu kalau 30 hari nggak ada histori narik, itu kan otomatis disuspend ya Pak. Iya. Harus daftar ulang lah. Istilahnya kalau mau aktifin lagi tuh harus verifikasi data ulang ke kantor. Iya. Itu kan memakan waktu, biaya dan segala hal. Ya. Makanya kalau emang udah niat mau terjun, minimal ya kalau untuk pun jadi sampingan maksimalin
di hari-hari yang emang bisa buat narik gitu. Terus info kedua, kalau emang yang serius mau narik ini, di tiap aplikasi ini kan ada tingkatan-tingkatan atau ada tier-tiernya untuk member-member itu sendiri. Ada tier basic, apa sih kalau di Gokar itu? Wah, ada 3 tingkatan. Pokoknya sampai platinum lah. Platinum, Nah, kalau tertinggi. di Grab itu ada anggota, terus prajurit, kesatria sampai apa tuh paling tinggi gitu. Ya. Nah itu tuh sebenarnya mempengaruhi banget ke kesehatan akun kita. Makanya kalau teman-teman, apalagi member baru yang baru join, coba kejar tier itu dulu tuh. Jaga performa, tripnya, ya minimal sehari 5 trip Pak, itu masuk ke Satria, masuk gitu. Itu sebenarnya menjaga kesehatan akun kita. Ya oke, buat teman-teman yang sekiranya ingin tahu info-info lebih lanjut atau sekedar mau tanya-tanya atau apapun itu, bolehlah di follow akun TikTok saya, namanya Siput Online. Boleh DM, boleh pas lagi live nanya, insya Allah saya jawab dengan kemampuan pengetahuan yang saya punya. Kalau yang saya nggak tahu, ya mohon maaf, pasti nggak saya jawab. Ya, mungkin juga nggak 100% pertanyaan dijawab ya. Iya, Kalau bisa tanya memang di komentar, kalau nggak begitu privasi. Soalnya kalau ditanya di pesan, itu kan kalau di TikTok 2 tahap ya. Diklik terima dulu, terima dulu. baru ngetik, baru balas. Kalau pertanyaannya basic atau Ya. umum, di komentar, Komentar aja. Tapi kalau udah masalah kayak ada masalah privasi atau apapun itu, nggak apa-apa DM aja. Kalau Oke. udah urusannya privasi. Ya. Tapi kalau pertanyaan basic umum, ya nggak apa-apa di komentar. Biar ninggalin jejak juga gitu. Oh ya. Oke teman-teman, silakan di follow ya. Kalau akun saya @sang_pemilih masa depan atau disebut mentor hijau. Kalau Bang Siput Siput Online 22. Oke, silakan di follow. Ya, kalau ada pertanyaan atau sanggahan, silakan di komentar ya. Nanti insya Allah satu persatu kita jawab. Ya bertahap kayaknya. Oke, terima kasih teman-teman ya.